ini bukan berarti imam-imam banyak tinggalkan lalu kita juga tinggalkan, tidak. Kita harusnya menjaganya, gitu ya. Bila bab ini, kata beliau lagi, telah dinalaikan oleh sebagian imam masjid, maka sungguhnya sunnah ini lebih berhak untuk diikuti. Al-Bukhari membuat judul bab pada hadis, bab tanda kutip dosa bagi orang yang tidak meluruskan safnya. Nah, perhatikan, berarti di sini Imam Bukhari sudah memberikan isyarat dari babnya kalau sengaja tidak mau mengingatkan makmum, imam dosa. Makmum sengaja tidak meluruskan saf sudah diingatkan, dosa. Dua-dua tidak ada yang mengingat juga berdosa. Ya. Makmumnya tidak ingatkan ya, temannya di sebelah atau dia tidak ingatkan dirinya juga imam tidak ingatkan makmumnya maka dua-duanya dosa. Lalu ia menyebutkan sanadnya, maksudnya Imam Bukhari menyebutkan yaitu dari Bashir bin Yasar al-Ansari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia datang ke Madinah lalu ada yang mengatakan kepadanya, engkau tidak pernah mengingkari perbuatan kami sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas berkata, aku tidak mengingkari suatu pun perbuatan kecuali bila kalian tidak meluruskan saf-saf ketika mengerjakan sholat. Riwayat ini, teman-teman sekalian yang baru disebutkan oleh Imam Bukhari, ya, memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu di mana beliau yang menyampaikan kepada kita dan menasihati umat muslim di Madinah pada saat itu agar meluruskan saf. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Anas bin Malik di sini tidak menemukan ada kesalahan penduduk Madinah kecuali kalau mereka beliau temukan dan pernah menemukan ada saf yang tidak rapi. Maka beliau menegur masyarakat Madinah ya seraya menyebutkan apa yang telah Nabi SAW sampaikan. Bahkan menganjurkan tidak ada takbiratul ihram sampai safnya sudah rapi. Nah ini semua masih masuk dalam poin nomor 8 ya. Dan ada juga masih ada hadis di sebelah di lembaran ke-78 halaman 78 masih di poin nomor 8 atau hadis nomor 8. Dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri." Wa kana ahaduna yalzaqu mankibihi bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Luruskanlah saf-saf kalian, kata Nabi SAW, karena sungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dan salah satu dari kami menempelkan pundaknya ke pundak orang di sebelahnya, juga menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang di sebelahnya. Itu ada footnote di bawah tentunya, disebutkan periwayatannya. Ya. Disebutkan nomor 725. Ya. Ini berarti dari hadis atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, pentingnya seseorang imam untuk peduli dengan pengaturan saf jemaahnya. Dan pelajaran yang kedua, khusus Nabi SAW ada mukjizat, beliau walaupun jadi imam menghadap depan, beliau bisa tahu siapa jemaahnya yang ngeyel, ya, tidak mau dengar atau disampaikan, atau mungkin tidak dengar, sehingga safnya miring. Dan beliau akan menegur selepas sholat. Pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini kedudukan beliau secara khusus, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya seseorang di antara kami di masa Nabi SAW menempelkan pundaknya sama pundak temannya, yang kanan dan kiri. Dan juga menempelkan mata kaki, kita tahu mata kaki kita, yang kanan sebelah kanan, yang kiri sebelah kiri, bertemukan dengan teman di sebelah, ya berarti mata kaki kanan kita akan ketemu dengan mata kaki kiri orang di sebelah kanan kita. Itu juga dengan yang sebelah kiri kita, mata kaki kiri kita akan ketemu dengan mata kaki kanannya orang yang di sebelah kiri kita. Nah ini penting ya, sehingga betul-betul cerahnya tidak ada buat syaitan. Jadi kalau mata kaki sudah ketemu dengan mata kaki, artinya tumitnya ketemu juga di sini, membuat pasti otomatis betisnya mendekat dan pundaknya pun merata. Nah ini yang dimaksudkan dengan betul-betul merapikan saf tersebut. Ya, merapikan saf tersebut. Ini tidak boleh dianggap remeh teman-teman sekalian. Dan juga perlu digarisbawahi, Anda harus menjaga dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Kedepannya kita akan bahas tentang masalah bagian daripada jenis-jenis bacaan sholat atau bacaan Al-Quran dalam sholat. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin yang bisa kita bahas ya pada kesempatan ini.
Jadi kita cukupkan dulu. Kedepannya insya Allah kita akan bahas poin E tentang bacaan dalam sholat. Dan nanti ada penjelasan-penjelasan beberapa istilah dalam bagian-bagian ayat Al-Quran yang harus kita perhatikan. Kalau benar dari Allah silahkan diamalkan. Kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.